Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur Imade Artika MAPPSC. Selamat datang Prof, selamat bergabung di kegiatan kajian ilmiah kita. Terima kasih. Ya. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Balai Litbangkes Batu Raja, Bapak Yulian Tafib, MMSI. Selamat datang Pak Tafib. Selamat datang. Tapi luka nahan pun belajar. Kemudian juga kami menyapa di sini bergabung Ibu Aprioza Yeni selaku Kasubag Administrasi Umum Balai Litbangkes Batu Raja. Kemudian Pak Hanif Budianto juga selaku koordinator substansi dari PKS dari Balai Litbangkes Batu Raja. Kemudian juga kami menyapa Bapak Ibu peneliti dari Litbangkes Batu Raja. Kami informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di sini juga bergabung teman-teman Bapak Ibu dari satker-satker di bawah Litbangkes. Ada beberapa yang sudah bergabung dengan kita dan saya yakin beberapa menit ke depan akan bergabung bersama juga karena momentum ini kami kira pas untuk materi yang akan disampaikan nantinya oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu tidak berpanjang-panjang lagi, kegiatan ini akan dibuka oleh Bapak Yulian Tafib selaku Kepala Balai Litbangkes Batu Raja. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Profesor Dr. Insinyur Imade Artika MAPPSC. Ya, selamat datang Prof. Kemudian kami sapa juga ini ada dari Balai Tawamangu Prof untuk informasi juga. Jadi ada beberapa UPT Badan Litbang hadir pada kesempatan ini. Ada Pak Junet. Selamat datang Pak Junet, selamat bergabung. Di sini juga saya monitor ada dari Banjarnegara Pak Sunaryo. Kemudian ada juga dari Tanah Bubu Prof Bu Yuni, Mbak Yuni. Kemudian kami sapa juga ini ada juga Mbak Tri, kemudian Pak Umar, Bu Murni, kemudian saya lihat tadi ada Pak Arda sepertinya. Ya, Pak Arda, ya selamat datang ya. Kemudian Bapak Ibu ya peserta yang hadir ini, terutama para pejabat struktural kami, para peneliti kami, IKAYASA dari Balai Litbang Kesehatan Batu Raja. Jadi pertama selamat bergabung ya. Kita selalu bersyukur, banyak puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita dapat dipertemukan di kegiatan Zoom meeting ini dalam kajian ilmiah berkara. Kemudian salawat tentunya kita sampaikan juga kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan ajaran yang baik dan benar kepada kita semua. Jadi sekali lagi terima kasih terutama Bapak Ibu yang dari UPT Badan Litbang lainnya yang telah bersedia hadir dalam undangan kami ini ya. Semoga apa yang disampaikan nanti oleh narasumber ya dapat bermanfaat tentunya untuk kita semua ya. Sekali lagi itu kemudian untuk Pak Made, Prof Made ya sudah berupaya untuk hadir di depan kita, di hadapan kita ya, artinya membagi ilmu untuk kita semua. Jadi mohon maaf sebelumnya pagi ini kami terlambat Prof dengan undangan seharusnya kami jam 9. Jadi kami agak terlambat karena kami ada MCU pemeriksaan medikal cek untuk kita semua, untuk pegawai kita. Jadi kami agak terlambat dan mungkin ada teman-teman sebagian masih melakukan pemeriksaan ya dalam hal untuk kesehatan kita semua begitu tentunya. Mungkin saya tidak banyak komentar, mungkin sekali lagi terima kasih atas kehadiran Pak Made, terima kasih kepada teman-teman semua atau Bapak Ibu dari UPT lain ya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan
dengan lancar tentunya ya. Semoga apa yang disampaikan nanti dapat sebagai ilmu pengetahuan kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti sangat bermanfaat tentunya. Kemudian tentunya kalau bisa diaplikasikan atau kita laksanakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurangnya, dan saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yulian Tafib SKM MSI atas sambutan sekaligus arahan dan motivasi buat kita semua. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk kita melanjutkan. Sebelumnya saya informasikan bahwa narasumber kita pada kegiatan kajian ilmiah berkala Balai Litbangkes Batu Raja pada hari ini yaitu Bapak Profesor Dr. Imade. Kemudian untuk moderator pada pagi hari ini nanti akan dipandu oleh Ibu Yanelza Supranelvi, peneliti dari Balai Litbangkes Batu Raja. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kepada Ibu Yanelza kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Febrianto atas kesempatannya. Selamat pagi Prof. Baik, ya, selamat pagi Bu Yanelza. Ya, bisa dipanggil Eca aja Prof kalau misalnya kepanjangan. Ya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyebutkan kembali bagaimana CV dari Prof kita pada hari ini. Beliau bernama Profesor Dr. Insinyur Imade Artika, Master Applied Science, dengan NIP di 1963 01 171989 03 1001. Beliau ada di pangkat pembina tingkat 1 atau 4B. Jabatan sekarang yaitu beliau sebagai peneliti dan juga Ketua Unit Biosafety Level 3, BSL 3, di instansi Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dengan nomor HP 0812, boleh ya Dok? Boleh ya Prof ya? 0812 ya, silakan. 822 7718 atau di email emart@eijkman.go.id. Jadi untuk judul hari ini yaitu prinsip dan aplikasi biosafety laboratorium ya Prof. Jadi nanti ini ada kesempatan untuk Prof mungkin sampai 120 menit ya Prof. Misalkan nanti di tengah mau istirahat sejenak boleh ya Prof ya, seperti itu. Kemudian untuk nanti misalkan ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, bisa nanti dituliskan di room chat terlebih dahulu sambil nanti kita lihat-lihat situasi dan kondisinya bagaimana. Demikian, kemudian kita persilakan kepada narasumber yaitu Prof. Imade untuk memberikan presentasinya. Share screen dari Prof ya Prof. Ya. Oke, silakan Ya, Prof. saya akan share screen, mohon izin. Ini. Kalau Bapak mau matinya. Baik, mudah-mudahan sudah kelihatan slide-nya, Ibu Yanelza. Sudah Prof. Sudah Prof. Ya. Pertama-tama yang terhormat Bapak Yulian Tafib SKM MSI selaku Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Batu Raja, Bapak Febrianto SKM MBMD selaku Kasih Layanan dan Sarana Penelitian Litbangkes Batu Raja, Ibu Yanelza Supranelvi SSI MSC selaku moderator, Ibu Ade Ferientik Satriani selaku koordinator acara yang sudah banyak membantu selama ini komunikasi, Bapak Ibu para peneliti dan seluruh peserta kajian ilmiah berkala Balai Litbangkes Batu Raja yang saya hormati. Terima kasih banyak, ini saya diberikan kesempatan, hormatan juga untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait biosafety di laboratorium. Ini ilustrasi saja fasilitas biosafety yang kita bangun
tahun 2006. Jadi ada mulai 2006 di lembaga Eijkman itu kita mengembangkan fasilitas yang khusus dedicated untuk menangani agen-agen, ini agennya mikroba ya. Nah, kita tidak menangani yang besar-besar seperti binatang dan sebagainya. Mikroba-mikroba yang patogen, yang berbahaya. Waktu itu didorong oleh kejadian outbreak atau adanya penyebaran wabah dari flu burung tahun 2006. Kita membangun ini. Sebelumnya memang sudah ada fasilitas-fasilitas di masing-masing laboratorium di tingkat BSL 2 karena kita juga ada penelitian hepatitis, malaria, dengue dan sebagainya. Tapi belum ada fasilitas yang memang dedicated untuk sewaktu-waktu bisa digunakan setiap kali ada emerging virus atau emerging bakteri yang muncul. Jadi waktu itu atas desakan arahan terutama dari pemerintah, lembaga Eijkman diarahkan untuk mengembangkan kapasitas ini. Alasan utama waktu itu karena setiap kali ada kasus flu burung masih mengirimkan sampel ke Hong Kong. Jadi dari DPR kalau nggak salah Komisi 7 atau 9 itu menganggap kemandirian kita perlu ditingkatkan. Jadi gitu sejarahnya. Nah, ini sebagai latar belakang. Jadi waktu itu termasuk juga sekarang Indonesia memang menghadapi tantangan yang serius berkaitan dengan penyebaran penyakit infeksi baru atau emerging diseases. Ya, saat ini kan kita juga merasakan semua bagaimana dampak dari virus corona ini. Untuk itu perlu pengembangan kapasitas penanganan agen penyakit infeksi secara safe dan secure, khususnya untuk riset dan diagnosis agen penyakit infeksi. Dalam rangka ini kita perlu menerapkan prinsip biosafety di laboratorium dan juga sangat dihimbau kita juga untuk mengembangkan sistem biosecurity kalau kita sudah menangani agen-agen yang sangat berbahaya, jadi jangan sampai nanti disalahgunakan. Tentunya untuk semua itu perlu penerapan tata cara laboratorium yang baik dan juga perlu pengembangan sarana yang memadai untuk keperluan riset kita sendiri dan juga untuk keperluan kerjasama internasional. Jadi ya partner kita tentu menginginkan bahwa fasilitas kita memadai. Misalnya kalau belum ada fasilitas BSL 3, kita misalnya perlu kontrol virus, yang itu mereka tidak mau mengirimkan. Jadi sebelum yakin nanti materi-materi itu akan ditangani secara aman, secara safe, itu mereka biasanya tidak berkenan untuk mengirimkan sarana-sarana tool riset yang kita perlukan. Secara definisi mungkin kita sudah sering mendengar ini. Jadi biosafety itu pada prinsipnya adalah teknologi atau usaha, termasuk prinsip-prinsip prosedur yang diterapkan di laboratorium untuk menurunkan risiko paparan atau infeksi terhadap personil. Nah, selain juga kita melindungi personil, juga berkewajiban melindungi lingkungan di laboratorium kita, bahkan juga komunitas. Jangan sampai ada patogen kita yang terlepas. Apalagi kalau kami di lembaga Eijkman itu sangat strict, karena di sebelah kami ada rumah sakit RSCM yang sangat besar. Nanti kalau ada di sana terdeteksi patogen yang sama dengan yang di lembaga Eijkman, wah itu bisa menimbulkan banyak isu ya. Jadi kita memang sangat hati-hati. Kalau definisi biosecurity untuk bidang kesehatan itu ya prinsip, teknologi maupun prosedur yang diterapkan untuk melindungi agen biologi. Jangan sampai ada yang kehilangan, pencurian, pada intinya penyalahgunaan yang sengaja. Kalau biosafety kan kejadian-kejadian yang tidak sengaja. Jadi kita tidak pernah tahu kayak gini, apakah itu akan digunakan atau tidak, mudah-mudahan lah tidak ya. Kalau saya amati, walaupun ada kejadian-kejadian di Indonesia seperti bom panci, itu dari segi
biosecurity itu masih konvensional. Tapi seandainya mereka lebih canggih lagi menggunakan mikroba, virus katakanlah seperti SARS ini yang dampaknya global, itu akan bisa lain ceritanya. Ada juga kemarin orang mengirimkan sate yang beracun, itu istilahnya digunakan mikroba, itu namanya biocrime, jadi kriminal. Itu juga perlu kita waspadai, walaupun kecil kemungkinannya, kita tidak pernah tahu. Biosecurity di bidang pertanian itu agak berbeda. Definisinya itu untuk melindungi tanaman, ternak dari masuknya penyakit menular yang bisa juga melumpuhkan pertanian kita. Jadi itu definisi yang sering muncul, tapi ada sedikit perbedaan konsep ya antara pertanian dengan kesehatan. Nah, peran dari atau aplikasi dari fasilitas keselamatan secara umum ini di lembaga Eijkman, terutama BSL 3, itu untuk mendukung riset dan diagnosis agen penyebab penyakit infeksi baru. Selain itu juga fasilitas kita gunakan untuk mendukung studi genom dan patologi dari emerging viruses. Jadi kita bisa memantau perubahan genetik dari patogen yang kita teliti, termasuk juga potensi virulensinya, perubahan virulensinya. Ya seperti sekarang karena kita memiliki kapasitas sequencing, bahkan kapasitas sequencing kita itu sudah termasuk yang next generation ya, yang konvensional juga ada, yang next generation sequencer juga ada. Jadi kalau ada varian-varian baru misalnya dari SARS ini, itu bisa kita deteksi di lembaga Eijkman. Juga kalau ada bapak yang penasaran, misalnya mendeteksi virus, kemudian ingin melihat apakah di lingkungan kita juga ada bersirkulasi varian-varian itu, bisa menghubungi lembaga Eijkman dan mengirimkan sampelnya. Nah, selain itu, fasilitas kita juga dimaksudkan sebagai fasilitas cadangan, terutama backup siagaan dalam menghadapi situasi pandemi. Dulu diperkirakan flu burung itu epicentrumnya sumber pandeminya itu dari Indonesia. Jadi sangat khawatir di dunia waktu itu, tapi syukur akhirnya semakin menghilang virusnya. Ya seperti SARS-CoV-2 ini, sekarang kita sangat sibuk, sudah lebih dari 70.000 spesimen kirim ke lembaga Eijkman. Padahal fasilitas kita ini adalah fasilitas yang dirancang untuk penelitian, jadi tidak dirancang untuk layanan, sehingga kalau jumlah sampel yang begitu tiba-tiba lonjakannya sangat besar, itu juga merepotkan kami. Jadi BSL 3, BSL 2 itu sangat occupied sekarang, sangat penuh ininya kegiatannya, bahkan sampai lembur-lembur. Nah, dalam merencanakan fasilitas biosafety ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, lokasi. Mungkin kalau saya belum pernah berkunjung ke Batu Raja, mudah-mudahan suatu saat kalau di Batu Raja mungkin agak leluasa ya. Kalau kita di lembaga Eijkman itu sangat sulit karena gedungnya kecil, lembaga kita kecil, dan gedungnya itu sudah termasuk cagar budaya, tidak bisa diobrak-abrik, diubah-ubah. Jadi pada prinsipnya kalau memilih lokasi, pilih lokasi yang paling terisolasi dari kegiatan umum. Misalnya kalau ada orang yang ingin ke perpustakaan, ke kafe, sebaiknya tidak melewati koridor-koridor fasilitas biosafety. Jadi agak terisolasi. Kemudian perlu dipastikan rencana penggunaannya nanti akan digunakan untuk apa, jangan sampai idle. Staff ini harus juga ada yang mendukung dan tertarik dan qualified untuk menjalankan nanti kegiatan-kegiatan yang menggunakan fasilitas biosafety kita. Dukungan terutama dari top management itu harus ada, karena dalam pemeliharaan fasilitas itu cukup menguras ini dana, anggarannya harus jelas dan berkepanjangan.
pelatihan juga sangat penting. Jadi selain kita harus memilih personel yang memang cocok bekerja di fasilitas-fasilitas biosafety tingkat tinggi, kita juga harus memberikan pelatihan atau kita mendapat pelatihan yang cukup dalam menjalankan aktivitas itu. Dalam pengembangan ini kita juga berlaku pada guidelines yang berlaku secara internasional, sehingga nanti memudahkan kita bekerja sama dengan pihak-pihak internasional karena standarnya sama. Tentu fasilitas kita harus berkontribusi ya untuk bisa mendapat support secara berkelanjutan. Ya, berkelanjutannya juga perlu dipikirkan. Kalau sekarang misalnya SARS sedang merebak, ya merasa sangat perlu untuk membangun fasilitas biosafety. Tapi perlu juga kita pikirkan nanti kalau SARS ini sudah berlalu, lalu fasilitas kita akan digunakan untuk apa? Yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita mengembangkan fasilitas biosafety, terutama kalau fasilitasnya yang memerlukan biaya pemeliharaan maupun pengoperasian yang cukup mahal seperti biosafety. Ini beberapa guidelines yang sering diacu di tingkat internasional. Jadi ada guideline dari WHO, kemudian ada dari CDC, BNPL, dari Kanada juga sering diacu, kemudian juga ini manajemennya sering diacu. Kalau kita memanipulasi materi genetik dengan DNA rekombinan, ini ada juga dari NIH di guidelines-nya. Kita di lembaga Eijkman dalam sertifikasi itu mengacu ke manualnya WHO. Tapi kita juga punya kerjasama dengan CDC, juga banyak di protokol-protokol kita juga mengacu ke BNPL. Tapi untuk fasilitas kita resminya itu kita mengikuti standar WHO. Kita tidak boleh mengikuti dua standar yang berbeda supaya jangan sampai seperti nahoda dua dan memilih salah satu. Dan kemudian kita memilih yang WHO. Nah, manual WHO ini baru saja direvisi, jadi ada edisi yang baru itu sudah beredar sejak tahun 2000, mungkin resminya baru 2001, saya lupa. Nah, setelah saya ikuti beberapa pertemuan dengan autornya, itu salah satu alasan utama untuk merevisi karena sering terjadi kekeliruan persepsi antara risk group dengan biosafety level. Jadi nanti akan saya jelaskan juga bahwa patogen itu bisa digolongkan menjadi 4 berdasarkan tingkat patogenitasnya. Jadi ada yang disebut dengan risk group 1, risk group 2, risk group 3, dan risk group 4. Nah, demikian juga tingkatan dari fasilitas biosafety juga ada 4, ada BSL 1, BSL 2, BSL 3, dan BSL 4. Sering sekali orang yang masih awam terhadap prinsip-prinsip biosafety itu menginterpretasikan bahwa agen yang risk group 1 boleh dikerjakan di BSL 1, kemudian agen yang risk group 2 harus di BSL 2, agen yang risk group 3 seperti flu burung, SARS ini harus di BSL 3, dan seterusnya. Padahal konsepnya bukan demikian. Jadi risk group itu mempengaruhi jadi tingkat fasilitas yang kita gunakan. Tapi ada juga faktor-faktor lain seperti volume, jumlah dari patogen yang akan kita tangani, itu juga. Nah, seperti kita sekarang harus sekedar mendeteksi virus SARS, anjuran WHO tidak harus di BSL 3, jadi cukup di BSL 2. Tapi ya karena kita tahu SARS-CoV-2 ini sangat berbahaya, sudah korbannya lebih dari 3 juta orang. Jadi kalau hanya di BSL 2 ya juga gimana ya, ngeri-ngeri sedap juga ya menanganinya. Nah, itu makanya sering
Ada laboratorium yang meningkatkan, ada enhance atau disebut BSL 2 plus dan sebagainya ininya, kemampuan containmentnya dari fasilitasnya. Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi. Seperti ini PP Republik Indonesia nomor 48 tentang penerapan, pengembangan, penelitian, dan ilmu pengetahuan di bidang teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya. PP Republik Indonesia tahun 2001, nomor 21 2005 tentang keamanan hayati produk rekayasa genetik. Juga IP ada pedoman perilaku untuk keamanan hayati. Juga ada pedoman nasional etik penelitian kesehatan tahun 2011. Fasilitas yang khusus kita bangun untuk sebagai fasilitas biosafety ini memiliki fasilitas BSL 2 dan juga BSL 3. Jadi dua fasilitas ini memang khusus waktu-waktu akan digunakan atau telah digunakan untuk menangani emerging patogen. Untuk fasilitas BSL 2 itu kita rancang seperti ini, jadi dibagi 3 ruangan. Ada ruangan yang untuk didedikasikan sebagai preparasi, jadi di sini reagen-reagen itu disiapkan. Kemudian ada ruangan untuk ekstraksi asam nukleat. Ini kemudian baru untuk amplifikasi, PCR, kemudian gel doc untuk mengamati dari produk itu satu ruangan tersendiri. Nah, sewaktu kita bekerja itu alurnya dari arah yang paling clean, paling bersih, sini dari reagen preparation room menuju nucleic acid extraction room, lalu menuju amplification room. Tidak boleh berbalik. Tujuannya ini untuk mengurangi potensi terjadinya kontaminasi. Jadi tujuannya. Untuk fasilitas BSL 3, ini denahnya kurang lebih seperti ini. Jadi lembaga Eijkman itu gedungnya tua sekali, dibangun tahun 1888 ya. Kita semua belum lahir waktu itu, tapi ini gedung sudah dibangun dan sudah digunakan. Bahkan Christian Eijkman itu penelitiannya di lembaga Eijkman mendapat hadiah Nobel tahun 1929. Bapak Eijkman ini orang Belanda, jadi zaman penjajahan dibangunkan. Sebetulnya penjajahan itu ada juga positifnya ya, kita dibangunkan gedung penelitian, rel kereta api, ya walaupun juga banyak juga yang kita tidak sukai. Ini luasannya kurang lebih 6.000 meter persegi, jadi tidak besar. Kita masuk dari jalan Diponegoro dari sini, lalu ke kiri, sini ada auditorium, dan di sini laboratorium. Di belakang ini RSCM. Kita dikelilingi oleh RSCM, di bagian kiri juga RSCM, sini ada gedung baru Tirna, sebelah kanan juga RSCM, ini ada UGD dan sebagainya. Nah, waktu itu kita memilih lokasi, jadi akhirnya lokasi yang di bagian tengah di sini, ini BSL 3 kita. Bagian tengah kita ada 2 ruangan laboratoriumnya. Ini kapasitas penumpang, jadi kita perlu juga menyiapkan genset. Kalau tiba-tiba PLN mati, jangan sampai orang yang sedang bekerja di BSL 3 PLN-nya mati lalu terkurung, tidak bisa keluar, kan ini emergency namanya. Jadi ada fasilitas-fasilitas yang backupnya. Jadi kurang lebih begitu pemilihannya. Nah, kita juga mengalami BSL 2 ada di sini. BSL 2 ada di sini ya. Kita tidak banyak pilihan kalau di lembaga Eijkman. Inilah yang paling optimum. Ada di BSL 3 ada yang bertekanan negatif, kalau di BSL 2 tidak. Saat ini sedang kita adakan bagian yang bertekanan negatif karena kita menangani sini. Jadi di sini ada istilahnya changing room. Ini
tekanan minus 20 Pascal, ada airlock room atau sering juga disebut filter room, ini bertekanan minus 40. Nah, di tempat kita bekerja itu bertekanan minus 60. Jadi kalau ada kita buka pintu, itu potensinya tidak ada aliran udara dari dalam keluar. Tapi yang ada, kalaupun ada aliran udara, itu dari luar ke dalam. Karena di dalam ini tempat kita menangani agen-agen yang berbahaya. Kemudian aliran udaranya itu akan dikeluarkan, sebelum dikeluarkan sudah difilter, disaring, gitu ya. Sehingga udara yang keluar itu memang sudah bersih. Ya, kita ada prosedurnya dalam penggunaan fasilitas-fasilitas biosafety. Jadi apa yang dilakukan itu perlu mendapat persetujuan izin dari pimpinan tertinggi kami, termasuk juga nanti support ya, kalau perlu gloves atau gaun atau masker, jangan sampai di tengah jalan tidak ada supportnya, karena itu juga akan bisa menurunkan keselamatan. Apa-apa yang dikerjakan itu harus ada proposalnya, dan proposal itu di-review apakah itu memang perlu dan bisa dikerjakan di fasilitas kita yang ada. Misalnya kalau saat ini kita diminta mengerjakan Ebola, itu kita tidak mampu. Karena untuk mengkulturkan Ebola misalnya, itu syaratnya harus BSL 4. Kemudian dilakukan risk assessment atau penilaian risiko, ini penting sekali. Jadi penilaian risiko, jadi kalau kita sudah memutuskan untuk melaksanakan suatu kegiatan itu tentu ada risikonya. Tapi apakah kita bisa menurunkan risiko itu sampai pada tingkat yang bisa diterima? Risikonya tidak bisa dinolkan, tapi bisa diturunkan dengan manajemen risiko, dengan fasilitas, ada beberapa faktornya, termasuk juga kapasitas dari personel dan sebagainya. Akhirnya tentu perlu mendapat persetujuan dari senior manajemen ya, dalam hal ini saya sendiri selaku penanggung jawab dari fasilitas BSF. Nah, saya sedikit mengingatkan kembali tentang risk assessment. Jadi ini penting, jadi awal kita harus melakukan risk assessment. Apa itu risk assessment atau penilaian risiko? Itu adalah proses yang dilakukan secara sangat sistematis untuk mengumpulkan informasi, sebanyak mungkin informasi, dan mengevaluasi tingkat kemungkinan serta besaran dampak jika terjadi paparan, atau juga jika terjadi terlepasnya secara tidak sengaja agen biologi, lalu penentuan sistem yang tepat, apa control measure yang akan kita gunakan untuk menurunkan risiko itu hingga taraf yang bisa diterima. Nah, kalau kita sudah memiliki kapasitas untuk menurunkan potensi risiko itu, maka kita bisa menjalankan kegiatan yang kita rencanakan. Jadi prinsipnya itu. Definisi risiko itu adalah peluang kejadian yang tidak diinginkan bisa terjadi dan tingkat dampak yang ditimbulkan. Pertama, ini terkait dengan hazard, yaitu sesuatu yang berpotensi menimbulkan bahaya. Jadi di laboratorium hazard itu bisa berupa bakteri, virus, reagen-reagen kimia, termasuk juga sinar-sinar kita menggunakan UV dan sebagainya. Harus diperhatikan. Nah, ini contoh dari kajian risiko yang kita lakukan pada saat kita diwajibkan atau diminta untuk menangani flu burung waktu itu. Sama juga prinsipnya dengan sekarang menangani SARS. Jadi kalau spesimen-spesimen dari pasien, kita akan deteksi untuk diagnosis, untuk mendeteksi apakah positif terkena flu burung atau positif terkena SARS-CoV-2 ini.
itu sebagian besar pekerjaan itu bisa kita lakukan di BSL-2. Tapi begitu kita akan membiarkan, mengkulturkan virus, jadi mengkulturkan virus itu diistilahkan juga mengisolasi virus, itu kita kerjakan di BSL-3. Khusus untuk SARS ini ada tahapan yang sejak awal kita kerjakan di BSL-3. Walaupun anjuran WHO itu semuanya boleh dilakukan di BSL-2. Nah, tahap apa itu? Yaitu tahap waktu pertama kali kita menginaktivasi virus. Kita lakukan di BSL-3, setelah itu baru BSL-2. Alasannya ya karena informasi tentang karakteristik dari virus SARS-CoV-2 ini waktu muncul itu belum banyak. Jadi kita khawatir sekali jangan-jangan virus SARS-CoV-2 ini bisa ditularkan melalui udara. Waktu di awal kan hanya diinformasikan bahwa bisa ditularkan melalui cipratan. Itu sangat berbeda konsepnya. Untuk itu kita sangat berhati-hati sekali. Kita melakukan untuk inaktivasi itu selalu melakukan di BSL-3. Setelah itu baru ke BSL-2. Kenapa waktu itu kita khawatir? Karena dua sahabat dari SARS-CoV ini, yaitu MERS-CoV maupun SARS-CoV yang pertama yang muncul pada 2003, itu dua-duanya airborne, bisa ditularkan melalui udara. Cuma memang SARS-CoV-2 ini belum ada informasi waktu itu. Kita sudah khawatir. Dan ternyata beberapa bulan atau beberapa waktu kemudian WHO juga menyatakan bahwa SARS-CoV-2 ini ya airborne juga ternyata, dan begitu banyak korbannya. Memang sih case fatality rate-nya itu kalau dibandingkan flu burung jauh. Flu burung kan bisa sampai 62%, ini kan di bawah 10%, tapi kecepatan penularannya itu yang kita khawatirkan. Apa yang dilakukan sewaktu kita menilai risiko, diantaranya mengidentifikasi agen yang bersifat infeksius, yang berpotensi infeksius, jadi yang akan kita tangani. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi aktivitas apa yang berpotensi menimbulkan padanan atau paparan. Misalnya apakah nanti dalam kegiatan itu ada sentrifugasi, apalagi vortexing, itu akan mengocok-ngocok, itu bisa menimbulkan hamburan-hamburan dari aerosol, ada istilahnya aerosol. Kemudian kita perlu mengidentifikasi kemungkinan paparan yang menimbulkan infeksi, memperkirakan dampak dari infeksi tersebut, dan juga memperkirakan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi atau mitigasi dari potensi kejadian-kejadian itu. Nah, ini ilustrasi dari penilaian risiko. Jadi kalau kemungkinan terjadinya kecil, apalagi konsekuensinya rendah, itu ya risikonya berarti rendah. Tapi kalau kemungkinan kejadiannya tinggi, apalagi risikonya tinggi, maka risikonya itu tergolong tinggi. Jadi ada yang berisiko rendah, ada yang berisiko tinggi, dan bisa juga risiko itu dinolkan. Ini hanya kata-kata saja. Jadi kalau di laboratorium kita ingin menolkan risiko, ya kegiatannya itu dibatalkan. Misalnya kalau ada tawaran mengkulturkan SARS-CoV-2, tapi kita fasilitasnya tidak mencukupi, ya kita tolak saja, itu menolkan risiko istilahnya. Tapi kalau begitu kita memutuskan untuk melaksanakan, itu risiko tidak bisa dinolkan, hanya kita bisa turunkan sampai tahap yang bisa diterima. Tujuan dari penilaian risiko kemudian menentukan strategi untuk menurunkan risiko akan terjadinya paparan, infeksi, kontaminasi terhadap pekerja, lingkungan di laboratorium maupun masyarakat, sampai pada tingkat yang bisa diterima ya seperti tadi. Nah, ini yang dianjurkan di
manual yang terbaru dari WHO, kerangka kerja atau work frame dari penilaian risiko. Jadi pertama kita harus mengumpulkan semua informasi-informasi yang terkait, lalu kita mengevaluasi potensi-potensi risikonya itu, lalu kita mengembangkan strategi untuk mengontrol melalui fasilitas, kemudian personel kita sudah terlatih dan juga support waktu perlu PPE atau APD itu apakah sudah mencukupi, lalu baru kita jalankan kalau kita sudah jalankan. Nah setelah itu setiap saat harus dievaluasi. Misalnya kalau ada insiden, nah ini apa penyebabnya? Jadi harus langsung dievaluasi. Misalnya ada yang tiba-tiba terpapar, nah itu kira-kira di mana itu kejadiannya? Atau ada yang terpleset, mungkin juga lantainya terlalu licin, atau ada tertusuk jarum. Nah jangan penerangannya kurang, itu personel kita kelelahan karena sampelnya yang terlalu banyak. Saya terus terang khawatir sekali nih waktu ada sampel yang begitu banyak dari SARS ini, ya mau tidak mau. Jadi karena kita riset, jadi memang tenaga kita terbatas, tapi ya syukur sampai sekarang berjalan dengan baik. Jadi harus dievaluasi secara langsung. Kita juga melihat di Indonesia ini kejadian-kejadian infeksi di rumah sakit itu menurun ya, di awal-awal banyak sekali, termasuk juga korban-korban. Saya yakin itu sudah dievaluasi prinsip biosafety-nya. Mudah-mudahan demikian. Tapi saya tidak punya pengalaman bagaimana prinsip-prinsip biosafety yang diterapkan di rumah sakit. Jadi saya hanya mendapat pelatihan tentang bagaimana pengembangan prinsip-prinsip biosafety di laboratorium. Beberapa faktor penting yang dipertimbangkan dalam penilaian risiko. Yang pertama ya bahaya dari agen itu. Misalnya SARS di awal itu belum digolongkan apakah risk group 2, tapi sekarang saya ikuti sudah digolong risk group 3. MERS-CoV dan SARS yang pertama juga masuk risk group 3. Kemudian jenis aktivitas dan prosedur, apakah kita sudah memiliki SOP yang standar untuk melakukan itu. Apakah kita hanya mendeteksi dari spesimen atau perlu mengkulturkan. Nah di Ekman ini sering perlu mengkulturkan ya, membiarkan. Kalau sudah membiarkan itu resikonya tinggi sekali. Jadi bayangkan yang tanpa dibiarkan saja sudah memakan korban misalnya sampai jutaan orang. Bagaimana kalau virus itu malah kita biarkan? Itu kan resikonya sangat tinggi, dan untuk itu fasilitas personelnya itu memang yang sudah mencukupi, artinya tersertifikasi dan personelnya yang sudah terlatih. Alat pelindung diri juga harus lengkap, fasilitas dan kapasitas personelnya sudah. Kapasitas personel ini penting sekali. Selain pengalaman yang menangani agen-agen yang berbahaya, juga perlu mendapat pelatihan yang mencukupi. Bahkan pelatihannya itu harus regulernya, walaupun sudah menangani SARS itu perlu refreshment training. Karena sifat alami manusia itu semakin akrab dengan patogennya, itu bukannya semakin berhati-hati. Ini sudah banyak terjadi. Jadi bisa saja semakin teledor. Itu perlu minimal setahun sekali itu mendapat pelatihan ulang. Jadi untuk mengingatkan. Jadi orang, kemarin juga saya pakai ini nggak apa-apa ya begitu. Kadang-kadang ada juga cakapan teknis, terutama kalau alatnya baru, sistemnya baru, itu juga perlu mendapat pelatihan. Perilaku personel di laboratorium ini dari awal sudah harus kita lihat dengan seksama. Jadi ada memang orang-orang yang cenderung menggampangkan, udahlah begini saja. Yang begitu perilakunya kurang di laboratorium yang memerlukan tingkat keselamatan tinggi. Selain juga kesehatan, jangan sampai trauma masuk BC3 nanti, atau hayan pingsan di dalam itu bisa repot juga. Kebutuhan peralatan containment maupun fasilitas keselamatan.
Nah, misalnya kalau kita akan membangun BSL 2 nanti misalnya di laboratorium kita itu, fasilitas yang paling penting di BSL 2 itu kan biosafety cabinet. Nah, itu juga perlu dicek secara berkala bahwa filternya itu semua masih berfungsi dengan baik, sehingga tidak ada kebocoran udara ke sana kemari. Ini mengingatkan saja, jadi risk group dari organisme itu digolongkan menjadi 4, yang semakin berbahaya risk groupnya semakin tinggi. Klasifikasi dari risk group itu berdasarkan patogenitasnya, cara transmisinya, seperti ini. Misalnya kalau hanya ditransmisikan lewat cairan atau kontak langsung, itu tidak seberbahaya yang ditransmisikan lewat udara. Kemudian ketersediaan secara lokal, ini ada kata lokalnya, sarana untuk pencegahan. Walaupun ada yang memproduksi vaksin, kalau vaksinnya hanya tersedia di Amerika, tidak diizinkan untuk dikirim ke Indonesia, berarti secara lokal kita belum memiliki vaksin itu. Itu juga untuk obat ya, jadi perlu persediaan sarana pencegahan maupun pengobatan itu secara lokal. Jadi risk group itu bisa saja berbeda. Jadi sarana atau agen tertentu di negara maju mungkin bagi mereka itu risk group 2, tapi kalau tidak memiliki sarana countermeasure-nya bisa masuk ke risk group 3. Sebaliknya seperti antraks itu kita sudah terbiasa, tapi negara-negara lain itu sangat ngeri dengan antraks. Ini contoh saja, nanti bisa dibaca-baca lagi, banyak juga di manual. Jadi yang tergolong risk group 1 ini yang biasa kita gunakan untuk praktikum di kampus. Nah, seperti saat servisi ini yang digunakan untuk bikin KP itu ya aman, bisa dikonsumsi malah. Nah, risk group 2 yang bisa menimbulkan resiko tapi tingkat sedang, yang dapat menimbulkan penyakit pada manusia, hewan, kecil kemungkinan menimbulkan bahaya serius pada personel maupun komunitas. Ini kalau virus hepatitis B itu tergolong risk group 2. Virus dengue juga tergolong risk group 2. Cikungunya mungkin sudah 3 ya biasanya. Tapi kalau ini flu burung, SARS itu tergolong risk group 3. Ini yang risk group 3 yang dapat menimbulkan penyakit serius pada manusia atau hewan, tetapi umumnya tidak menyebar dari satu individu ke individu lain serta tersedia sarana pencegahan maupun pengobatan. Flu burung dimasukkan sini, Mycobacterium tuberculosis, SARS, ketiga SARS yang patogen ada 7 SARS, tapi yang patogen ada 3, ini juga dimasukkan risk group 3 ya. Ada beberapa patogen yang masuk risk group 4. Jadi risikonya ini sangat tinggi. Risiko terhadap komunitas juga sangat tinggi. Umumnya menimbulkan penyakit serius pada manusia, hewan, dan dapat secara mudah menular dari satu individu ke individu lain secara langsung maupun tidak langsung, serta tidak tersedia sarana pencegahan maupun pengobatan. Ini virus Ebola, Marburg, virus Junin, Lassa, ini golong risk group 4. Untung sekali di kita tidak ada Ebola ya. Dulu pernah ada spesimen juga Ebola dideteksi juga, walaupun sebenarnya kita tidak punya fasilitas yang memadai, hanya mendeteksi karena begitu rendah. Tapi untungnya waktu itu kata pimpinan kita hasilnya negatif. Jadi tidak ada Ebola di Indonesia. Mudah-mudahan juga tidak ada. Dalam menilai risiko dianjurkan untuk membuat matriks. Jadi seperti ini, ada juga versi yang lebih sederhana, tapi itu matriks yang sering digunakan. Jadi kita nilai kemungkinannya terjadi, bahkannya, kemudian konsekuensinya.
Ya seperti tadi, semakin tinggi kemungkinan, semakin besar konsekuensinya, berarti risknya atau risikonya semakin tinggi. Nah, semua risiko-risiko itu yang sudah kita identifikasi atau sudah kita nilai itu perlu dikelola. Jadi bagaimana rencana kita mengelola risiko-risiko itu, sehingga kita perlu menyediakan fasilitas termasuk juga personel, prosedur, dan juga semua sarana seperti APD yang diperlukan ya. Secara umum ini lapisan-lapisan lapisan-lapisan sarana pencegahan ya, jangan sampai ada yang terpapar. Jadi bisa dibagi menjadi 4 kontrol dari sistem keselamatan. Mulai dari engineering. Engineering ini ya desain dari fasilitas kita, termasuk juga biosafety kabinetnya, nanti HEPA filternya, pas sudah utuh, alarmnya, overlap-nya, semua berfungsi ya dengan baik dan juga dirancang dengan baik. Kemudian BGI sudah lengkap dan juga termasuk cara menggunakannya. Jadi kalau respirator itu ada pelatihan khusus. Saya dulu dilatih khusus. Dan setelah dilatih khusus dikasih sertifikat. Sertifikatnya itu berlaku kalau nggak salah 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun bisa saja lupa bagaimana cara menggunakan. Gitu ya. Kemudian SOP, ini penting SOP. Jadi bagaimana kita akan menangani. Termasuk juga nanti SOP kontaminasi, jangan sampai limbah itu berserakan. Kalau ada jarum itu akan bagaimana, jangan sampai nanti petugas cleaning service kita tertusuk jarum dan jarumnya terkontaminasi patogen. Itu administratif background check. Jadi sebelum kita menerima personel, kita juga pastikan bahwa personel-personel yang akan terjun di fasilitas biosafety itu memang sudah memenuhi syarat ya. Jadi mendapat training, kesehatannya, kalau ada vaksinnya itu perlu divaksin. Dulu waktu menangani flu burung saya divaksin. Tidak ada vaksin flu burung, tapi ada vaksin influenza. Jadi dianggap itu mudah-mudahan itu juga membantu. Tapi ya nyatanya selama saya divaksin, sekian 6 bulan divaksin, memang sebetulnya tidak pernah kena flu. Dan kanan dari Jakarta ke Bogor itu saya sangat kuat. Untuk SARS ini ya sekarang sudah ada vaksinnya. Jadi personel kita juga begitu ada vaksin itu sudah langsung mendapat prioritas sih, langsung divaksin. Karena ya sudah terdepan kan, sama seperti tugas kesehatan. Saya kira itu ada terdepan sangat penting. Tingkatan fasilitas biosafety ya seperti sudah kita sering dengar, ada 4 BSL 1 gitu yang untuk kegiatan-kegiatan yang risikonya rendah seperti praktikum-praktikum di kampus menangani patogen-patogen yang rendah itu tidak perlu fasilitas keselamatan yang khusus, bahkan tidak ada containment. Kemudian ada BSL 2 untuk yang lebih berbahaya tapi tingkat sedang, BSL 3 yang tingkat tinggi, BSL 4 yang maksimum ya. Jadi sering juga diistilahkan kalau BSL 1 itu no containment, BSL 2 low containment, BSL 3 high containment, BSL 4 maksimum containment. Jadi untuk menghindari ini angka 1, 2, 3, 4 karena sering disalahartikan dengan risk group itu. Jadi ya. Apa yang digunakan untuk mengklasifikasikan fasilitas kita? Apa itu tergolong BSL 1, BSL 2, BSL 3 maupun BSL 4? Nah, ini beberapa faktor yang dinilai mulai dari desain dan konstruksinya. Apakah ada tata aliran udara? Kalau BSL 3 itu ada.
aliran udaranya, jadi diatur melalui kanan dari ruangan masing-masing. Udara itu kan akan mengalir ke kanan yang lebih rendah. Kemudian fasilitas containment. Fasilitas containment termasuk juga biosafety net dan sebagainya. Kelengkapan peralatan. Peralatannya lengkap, misalnya kalau perlu sentrifugasi yang rotornya khusus, apalagi juga perlu tube yang pakai skrup, itu juga harus lengkap ya. Kemudian tata cara dan prosedur pengoperasian juga diperlukan ini ya, SOP-nya di sini. Ini ilustrasi dari sketsa dari masing-masing fasilitas itu, mulai dari Basel 1, Basel 2, Basel 3, dan Basel 4. Kalau di Basel 1 ya kita bekerja di bench yang terbuka seperti ini karena menangani materi yang tidak berbahaya. Kalau Basel 2 itu wajib ada biosafety cabinet, mana kita menangani patogen, kemudian udara itu sebelum keluar akan diseling melalui HEPA. Basel 3 harus khusus ininya, ruangannya memakai tekanan negatif sehingga aliran udara itu satu arah, kemudian sebelum keluar dia disaring. Kalau Basel 4 seperti ini, jadi kita yang bekerja itu sudah mulai dibungkus di sini, tidak ada kontak dengan patogennya. Fasilitasnya juga khusus, biasanya ini dibangun di lokasi-lokasi di tengah gurun yang tidak banyak penduduknya, dibangunnya fasilitas Basel 4. Saya belum pernah masuk Basel 4, dulu pernah berkunjung ke Pune, mereka sedang membangun, jadi belum selesai, jadi belum pernah melihat. Ini mungkin sudah sering kita ikuti, bahkan kita terapkan, jadi ada tata tertib baku yang semua level itu perlu dipatuhi, seperti akses yang terbatas, jangan sampai ada anak-anak yang bermain-main ke laboratorium, perluan cuci tangan, tidak makan, minum, merokok atau menggunakan make up, lensa kontak di laboratorium, tidak memipet menggunakan mulut, jadi kita sekarang sudah punya pipet otomatis. Kemudian ada bagaimana prosedur penanganan benda tajam dan sebagainya, termasuk juga bagaimana nanti dalam emergency dan sebagainya. Ini contoh dari Basel 1. Jadi kalau biosafety level 1, protokol ada yang standar yang harus diterapkan. Kemudian kegiatan itu boleh dilakukan di meja yang terbuka, karena tidak melibatkan patogen ya. Alat pelindung biasanya seperti gas lab, sarung tangan, itu tergantung dari apa yang akan kita kerjakan. Harus ada sink, tempat mencuci tangan. Kemudian laboratoriumnya harus memiliki pintu dan terpisah dari area fasilitas yang lain. Misalnya kantor dari kepala laboratorium itu disarankan tidak menyatu ya, agak terpisah. Ini Basel 2, jadi harus ada biosafety cabinet. Ya, akses ke laboratorium juga terbatas. Ini digunakan untuk menangani patogen-patogen yang tingkat bahayanya sedang. Perlu menggunakan alat pelindung yang sesuai dengan agen yang sedang kita lakukan, juga sesuai dengan aktivitas. Pekerjaan yang berpotensi menimbulkan infeksi itu dilakukan di biosafety cabinet. Jadi Basel 2 itu harus ada biosafety cabinetnya. Selain itu juga harus ada tempat cuci tangan yang jelas, tapi tidak perlu otomatis. Dan dianjurkan juga ada ini, air wash station. Ini tempat cuci mata. Ini cuci mata yang beneran ya, ini tempat cuci mata.
Kalau BSL-3 ini digunakan untuk menangani patogen-patogen yang mematikan, khususnya ini ada yang bisa ditularkan lewat udara. Jadi makanya ada tata aliran udara seperti Mycobacterium tuberculosis, SARS, flu burung, gitu. APD yang sesuai digunakan. Ada kalanya kita harus menggunakan respirator. Ini namanya respirator. Ya, respirator. Jadi udara yang kita hirup itu sudah disaring di sini. Ada HEPA filternya. Ini digerakkan oleh baterai. Baterainya tahan 8 jam. Jadi itu kerja biasanya kalau di BSL-3 itu tidak lebih dari 2 jam. Karena dalam kondisi seperti astronot ini, kita kerja juga tidak nyaman ya. Harus pakai double gloves, ini lagi kita pakai kacamata, nanti ditutup lagi. Kita harus nyuntik-nyuntik pakai jarum, itu harus sangat hati-hati. Makanya personalnya harus terlatih. Kemudian ada hands free sink, jadi tempat cuci tangan yang tidak perlu muter-muterkannya. Jadi begitu tangan diulurkan di sini, dia udah ngalir. Ini tidak heran apa? Ini sudah umum sekarang di restoran-restoran yang sudah hands free. Kemarin saya masuk restoran di Bogor, tidak bisa buang sampah. Rupanya itu juga buang sampahnya itu otomatis ya, dia ngebuk begitu tangan di atas bak sampah itu. Saya cari-cari di mana buktinya. Jadi ini sudah umum sekarang. Kemudian ada pengaturan sirkulasi udara ya, entrance ke lab itu melalui pintu yang disebut dengan double lock. Jadi kalau ada salah satu pintu kita buka, semua pintu yang lain itu otomatis menutup, sehingga tidak ada aliran udara secara loss gitu ya. Akses tentu harus terbatas ya, restricted. Kalau di BSL 2 mungkin masih limited, tapi ini sudah restricted. Kalau bisa, ini dianjurkan juga personel-personel itu disurvei antibodinya. Walaupun sehat, kalau antibodi terhadap patogen yang kita tangani itu meningkat, itu sudah indikasi adanya paparan. Nah, kalau sudah ada indikasi ada paparan, walaupun tidak sampai menimbulkan penyakit, ya sistem kita perlu dievaluasi. Di mana kita kira-kira ada kekurangannya. BSL 4 saya tidak bisa cerita banyak karena tidak punya pengalaman ini, tapi digunakan untuk menangani patogen yang sangat mematikan seperti tadi Ebola, dan belum ada sarana pencegahan maupun pengobatannya. Semua pekerjaan dilakukan di BSC kelas 3. Oh ya, nanti BSC kabinet juga ada kelas-kelasnya. Kebetulan di Ekman juga kita memiliki yang kelas 3 ini. Menggunakan suit dengan tekanan positif, jadi ini ada udara, jadi mengalir dari dalam tubuh keluar, sehingga tidak ada udara dari luar yang bisa masuk ke dalam tubuh. Ada pergantian pakaian, waktu masuk ada shower, jadi harus mandi ya, keluar harus mandi dulu. Decontaminate all material before exiting, jadi semua materi didekontaminasi sebelum kita keluar. Jadi itu, seandainya ada yang perlu langsung didiskusikan, ini hanya slide-slide untuk pengantar diskusi. Kemudian tipe-tipe kabinet juga perlu kita perhatikan, terutama bagi yang masih sangat awam dengan kabinet ya, karena bentuknya itu sama, tapi sistem dan fungsinya itu berbeda. Jadi seperti BSC itu mirip sekali dengan laminar flow, tapi berbeda. Itu juga mirip dengan fume hood, tapi fungsinya dan perlindungannya sangat berbeda ya. HEPA filter ya, filter yang khusus yang bisa menyaring sampai hampir 100% dari yang berukuran kecil. Ada juga ya ini sampai 99,97%, 99,99% gitu ya. Ada juga yang disebut dengan ultra low penetration air, itu lebih canggih lagi. Tapi yang menggunakan yang HEPA itu sudah cukup.
Nah, HEPA ini perlu diperiksa setiap saat. Apa dia masih utuh atau sudah bocor, atau bahkan bisa tersumbat. Kita beberapa kali HEPA-nya tersumbat karena RSCM itu membangun gedung, merobohkan gedung, ada gedung, jadi HEPA kita tersumbat. Sehingga kita ya berkreasi sendiri, ada pre-filternya, jadi lebih awet HEPA-nya. Laminar flow ini tidak melindungi personel ya, hanya melindungi produknya. Ini kita tidak gunakan, tapi kita perlu tahu juga kalau ada laminar flow. Sistem kerjanya seperti ini. Jadi supaya menghindari ada kontaminasi terhadap produk. Biasanya untuk tissue culture kalau di kampus. Lemari Hasam juga kabinetnya mirip dengan BSC, tapi ini digunakan untuk mencampurkan atau menuangkan bahan-bahan kimia yang bisa menguap seperti asam klorida, asam sulfat. Ini tidak ada HEPA filternya. Jadi memang ada blower ke atas, tersedot ke atas, nanti langsung keluar di udara. Nah, yang wajib kita gunakan untuk menangani patogen itu adalah biosafety cabinet. Jadi jenis kabinet yang ditujukan untuk fasilitas keselamatan dalam menangani mikroorganisme patogen. Secara umum dapat melindungi pekerja maupun bahan yang ditangani dari kontaminasi. Ya. Ada 3 kelas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, yang umum digunakan itu yang kelas 2 ini. Jadi yang kelas 1 itu personel dan lingkungan yang diproteksi, tapi produknya. Jadi kalau kelas 2 ini personel, produk maupun lingkungan itu diproteksi. Kelas 3 ini yang untuk BSL 4 ya. Jadi kita sama sekali tidak ada sentuhan langsung. Sini ada glove box namanya. Jadi tangan kita masuk ke sini. Kerja dengan ini sangat-sangat tidak nyaman. Jadi memegang Epernorf itu kita sudah pakai sarung tangan, pakai glove box lagi agak sulit ini. Kalau tidak harus digunakan ya tidak digunakan. Kita punya ini. Belum lagi gloves-nya ini harus disesuaikan dengan tangan personelnya. Kalau orang kita kan tangannya pendek-pendek. Kalau ini gloves-nya dirancang untuk orang bule, jadi kita masuk nggak nyampe-nyampe itu ke ujungnya, ke jari-jarinya, gitu ya. Tapi kita punya ini kalau suatu waktu perlu digunakan. Ini prinsip kerja dari kelas 1, jadi ada udara yang difilter kemudian masuk keluar. Nah ini yang banyak kita gunakan, biosafety cabinet kelas 2. Jadi di sini ada grill di mana udara itu akan tersedot, jadi tidak masuk ke dalam. Begitu juga nanti udara ini akan mengalir, sebelum keluar di sini ada HEPA filternya. Ini udara yang bisa masuk ke sini. Ini memiliki 3 ciri utama. Ada bukan di bagian depan dengan aliran udara masuk. Udara di ruang kerja bersifat satu arah, unidirectional flow, dan disaring dengan filter HEPA. Udara yang dikeluarkan ke ruangan, keluar sistem atau keluar gedung juga disaring dengan filter HEPA. Nanti biasanya diberikan pelatihan bagaimana menggunakan biosafety cabinet. Jadi harus dihidupkan sekitar 15 menit sebelum kita kerja. Dulu lampu UV-nya ini dihidupkan dulu. Kemudian sewaktu kita bekerja jangan sampai menaruh terlalu banyak bahan di sini yang bisa mengurangi atau mengganggu aliran udara. Juga tangan itu atau bahan-bahan itu jangan sampai mengganggu ini.
mobil yang di depan ini, sehingga udara yang harusnya tersedot ke bawah itu malah berhamburan kemana-mana gitu ya. Lokasi penempatan BSC di laboratorium juga perlu diperhatikan dekat pintu. Jadi begitu ada orang keluar masuk itu sebenarnya ada menghembuskan udara juga. Bisa saja nanti aliran udaranya terganggu. Ini biosafety kabinet kelas 3, ya, seperti yang sudah tadi kita sempat diskusikan sedikit. Ini perlu tata cara penggunaan biosafety kabinet dengan menyimpan barang di atas kabinet. Ini bisa merusak filter HEPA dan mengganggu aliran udara. Pastikan posisi kabinet rata, jadi lantainya itu harus rata. Di dalam membangun fasilitas keselamatan itu yang lama, apalagi di BSL 3 itu kontraktornya itu yang melakukan leveling. Jadi bagaimana membuat lantai yang luas itu benar-benar rata, bahkan sampai menggunakan, saya lihat dulu menggunakan sinar laser untuk memastikan itu benar-benar rata. Jangan mencopot alarm. Alarm mengindikasikan adanya penyimpangan aliran udara atau gangguan fungsi kabinet yang bisa membahayakan pengguna. Kabinet harus ditempatkan jauh dari pintu, jendela, perlintasan orang untuk menghindari turbulensi. Satu hal juga yang penting, kalau sudah rutin menggunakan biosafety kabinet, ini BSC ini juga harus secara rutin diperiksa oleh ahlinya untuk memastikan bahwa semua sistemnya masih berfungsi. Itu namanya sertifikasi, bahwa masih kebersihannya itu masih bagus dan memenuhi standar. Sayangnya di Indonesia tidak banyak engineer yang mampu melakukan sertifikasi BSC, walaupun mungkin BSC sudah banyak sekali di instansi rumah sakit. Ini general safety saja, api, potensi listrik, bunyi itu juga bisa mengganggu. Kemudian penempatan bahan kimia, penerangan, potensi kebakaran. Nanti kalau ada emergency, gempa, jadi kemana harus kita ngumpul. Kalau di lembaga Eijkman ini ruangannya sedikit, tapi kita juga memiliki jalur khusus untuk evakuasi. Dan kadang-kadang orang tidak tahu di jalur khusus itu karena dilihat longgar ya, tidak ada apa-apa. Dalam setahun juga belum emergency. Sering dijajarin pot biar indah, tapi itu salah. Kalau terjadi apa-apa, mesti menyingkirkan pot dan sebagainya akan terganggu. Yang bertugas menertibkan itu ada namanya biosafety officer. Kalau di lembaga yang sudah kesadaran biosafety-nya tinggi, mungkin menjadi biosafety officer agak ringan ya. Tapi kalau di lembaga yang kesadaran penelitinya terhadap biosafety itu masih rendah, itu biosafety officer itu sering banyak musuhnya. Kan harus melarang-melarang, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Jadi terkesan itu kita menghambat keluasan kenyamanan orang. Keluar masuk BSL 3 ada prosedur tertentu. Harus paham dan patuh terhadap prosedur. Hanya individu yang diizinkan yang boleh masuk. Nah, kita juga hanya beberapa saja yang punya fingerprintnya yang bisa masuk. Tidak boleh bekerja sendirian. Jadi kalau bekerja di BSL 3, ya juga di BSL 2 sebaiknya tidak sendirian. Kalau di BSL 3 ini wajib sekali. Ini namanya body system. Jadi minimal harus berdua. Sehingga kalau terjadi apa-apa itu ada yang membantu kita. Membubuhkan tanda tangan saat masuk dan keluar. Jadi supaya terrekod siapa-siapa yang masuk, nanti kalau terjadi apa-apa itu bisa dilacak. Dan bukan dilacak untuk menyalahkan ya. Jadi fasilitas biosafety itu ada istilahnya no blame culture. Jadi budaya tidak boleh menyalahkan siapapun kalau terjadi insiden.
Tapi insiden itu perlu dievaluasi untuk kita mengetahui mana kekurangannya. Nah, kalau orang yang mengalami insiden itu disalahkan, nanti akan ada kecenderungan orang itu akan menutupi. Misalnya dia terpapar atau tertusuk jarum atau terpleset, gitu ya. Jadi tidak ada saling menyalahkan, tidak boleh bahkan menyalahkan. Tapi semua kejadian itu harus di-report, dilaporkan, dan langsung dievaluasi. Alat pelindung diri saya kira kita semua. Ya, silakan. Ya, Prof, Saya kira kalau misalnya mau istirahat dulu nggak apa-apa, Prof, misalnya mau minum dulu sepertinya itu, Prof, silakan. oh iya boleh. Iya. Saya istirahat dulu sedikit. Silakan bagi rekan-rekan lainnya, bila ada pertanyaan bisa ditulis dulu di room chat ya. Terima kasih. Jadi tadi ini Prof ada satu pertanyaan Prof di chat Prof dari Ibu Rizky. Izin Ya. bertanya, Prof Made katanya gitu, untuk virus SARS dan MERS-CoV membutuhkan BSL level 3 untuk penanganan. Bagaimana dengan virus COVID-19 ini Prof? Apakah sudah cukup dengan BSL 2 saja? Jika iya, apa saja poin yang perlu ditekankan untuk diperhatikan agar BSL 2 tetap bisa safety untuk penanganan virus yang idealnya ditangani di BSL level 3? Terima kasih Prof. Ya, bagus pertanyaannya Pak Sali. Jadi itu yang memang yang sedang banyak didiskusikan sekarang ya, apakah SARS-CoV-2 ini bisa ditangani cukup dengan menggunakan fasilitas BSL 2. Kalau kita mengacu kepada anjuran WHO, itu tidak ada keharusan untuk menggunakan fasilitas BSL 3. Kalau kita hanya kegiatannya itu bersifat untuk mendeteksi positif maupun negatifnya dari sampel atau spesimen yang kita terima, jadi bisa di BSL 2. Tapi ya ada tapinya, perlu dipastikan bahwa personelnya itu sudah terlatih, kemudian APD-nya cukup, dan juga biosafety kabinetnya itu berfungsi dengan baik. Nah, kalau nanti akan mengkulturkan, itu harus di BSL 3 ya, kalau mengkulturkan. Nah, karena ini dianggap berbahaya dan memang berbahaya, jadi ada juga laboratorium yang sudah memiliki BSL 2 itu ingin sedikit meningkatkan lagi level keselamatannya. Misalnya di BSL 2-nya itu diberikan tekanan negatif sehingga aliran udara itu akan lebih terarah, dan itu yang sering disebut dengan BSL 2+. Jadi di Indonesia juga di beberapa instansi juga sudah ada yang di-upgrade sedikit, termasuk juga kami di Eijkman. Jadi karena untuk inaktivasi virus selama ini kita selalu melakukan di BSL 3, dan sampel yang kita terima itu banyak sekali, sehingga normal dari BSL 3 itu cukup sering dan itu tidak bagus keluar masuk itu. Kita sedang mengupgrade juga BSL 2 kita, jadi ada tekanan negatifnya. Ini sedang berlangsung, mungkin akan mulai beroperasi sekitar bulan depan. Selain itu juga di fasilitas kita ada COBAS yang untuk untuk deteksi yang secara besar-besaran, jadi dikombinasikan dengan itu. Jadi nanti bisa dibilang fasilitas BSL 2 kita seperti BSL 2+ gitu lah. Walaupun BSL 2+ itu suatu istilah yang sebetulnya tidak ada standarnya. Tipsnya itu seberapa. Kalau sudah pakai negatif, apalagi pakai double glove, harus pakai gaun yang disposable, mungkin plus jadinya ya, jadi begitu. Tapi itu tidak ada standar baku tentang BSL 2+. Yang standar baku ya BSL 2, BSL 3, BSL 4, BSL 1 gitu ya.
Mudah-mudahan bisa menjawab. Pertanyaan saya tidak bisa lihat ini Ibu yang bertanya, tapi terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Oh iya, terima kasih Prof. Apakah dari rekan-rekan masih ada pertanyaan? Bisa langsung dibuka aja videonya sambil bertanya, adakah? Kalau belum ada, mungkin kita bisa lanjut aja dulu Prof, sambil menunggu pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih. Jadi ini alat-alat pelindung diri perlu akrab, familiar dengan alat pelindung diri. Karena alat pelindung diri ini ibaratnya lapisan keselamatan yang terakhir, yang pamungkas, yang paling melekat ke diri kita untuk melindungi kita. Walaupun misalnya dari sisi engineer, SOP itu ada kekeliruan, tapi selama alat pelindung diri ini masih semua berfungsi, kita itu masih selamat, masih akan terproteksi. Ini yang namanya gaun. Jadi ada macam-macam gaun, ada yang disposable, ada yang bisa digunakan kembali, glove, sarung tangan. Kita biasanya gunakan yang nitril ya, yang ditahan. Ini juga ada ukuran-ukurannya, S, XS itu extra S. Tergantung juga ini suppliernya ya, pabriknya. Di S untuk orang bule, bagi kita itu ternyata besar. Jadi ada L, ada XL, M. Penutup kepala, ada kalanya juga kita menggunakan penutup kepala. Ini namanya shoe cover, yang bagian luarnya ini. Kalau saya akan masuk besok juga, jangan sampai membawa debu dari luar. Kita kalau sampai koridor aja pengunjung itu tidak harus melepas sepatu, tapi harus pakai shoe cover. Tapi kalau personel yang akan masuk sampai ke laboratorium, mengganti ininya, alas kakinya diganti. Masker, jadi ada masker bedah yang biasa kita gunakan sehari-hari untuk jalan, bepergian. Tapi kalau di laboratorium kita menggunakan masker N95, ini yang standar, yang akan bisa menyaring benar-benar. Google ini pelindung mata, juga ada kalanya kita memerlukan. Ini Power Air Purifying Respirator. Jadi ini respirator yang kita gunakan kalau kita mengkulturkan agen. Tapi kalau sekedar dari spesimen klinik untuk deteksi karena volumenya kecil, itu tidak sampai menggunakan respirator ya. Ini pelindung muka, ya kita sudah akrab sekarang semenjak SARS ini, banyak anak-anak saya lihat di jalan sambil bermain-main juga dibuatkan pelindung mukanya oleh orang tuanya. Pelatihan dan kompetensi ini penting sekali. Jadi kita rutin mengadakan pelatihan dan kompetensi untuk meningkatkan kompetensi, untuk memastikannya. Kompetensi biasanya diberikan teori, kemudian ini Ibu Nami ini yang sangat ahli, beliau hampir seumur hidupnya menangani virus walaupun sudah agak senior. Jadi langsung ini memastikan bahwa siapa-siapa nanti yang akan bekerja itu memang memiliki kompetensi yang cukup. Semua personel harus kompeten sebelum diizinkan bekerja. Nah, kita saat ini juga kekurangan personel, lalu dari pemerintah itu di-drop sekitar 18 orang relawan anak-anak yang baru lulus. Ya, saya bilang saya tidak berani mengizinkan mereka langsung menangani karena kompetensinya itu kan belum terjamin ya. Tapi sangat membantu misalnya untuk menempatkan label, harusnya tenaga kita yang kompeten itu waktunya terpakai untuk labeling, jadi mereka sangat membantu. Tapi belum sampai kita berani mengizinkan untuk menangani virus. Tapi kalau sudah dilatih, anak-anak itu
masih muda dan semangat dan brilian, termasuk pintar-pintar, itu tentu akan kompeten. Hanya saja di saat fasilitas ini penuh, personelnya juga occupied, kita tidak bisa melakukan pelatihan. Ada beberapa yang minta dilakukan pelatihan, ya kita tidak bisa karena sudah spesimennya banyak sekali. Ini dekontaminasi, jadi perlu metode atau sistem yang jelas bagaimana limbah-limbah itu akan ditangani, dekontaminasi. Jadi dekontaminasi itu istilah untuk menurunkan ini potensi terjadi paparan. Apa yang disebut dengan dekontaminasi itu mulai pembersihan, cleaning untuk menurunkan jumlah patogen, ada juga disinfeksi itu untuk membunuh patogen yang hidup, tapi mungkin sporanya masih bertahan ya. Lalu ada sterilisasi. Nah ini kali patogen yang berbahaya ini, sterilisasi itu pasti sudah mati sampai tingkat spora. Nah kalau kita tidak memiliki insinerasi, tapi semua limbah yang kita tangani di fasilitas BSL 2 maupun BSL 3, apalagi di BSL 3, itu ujung-ujungnya di insinerasi. Jadi kita bekerja sama dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit kita pasti punya, jadi insinerasi ya. Tapi sebelum diinsinerasi, kita pastikan sudah diolah dan ditangani dengan sangat rapi. Kalau terjadi kecelakaan, insiden misalnya terjatuh, ada spill, itu juga harus dilatih bagaimana menangani. Jangan sampai dipegang langsung, jadi harus menggunakan geger. Dan ada juga yang disebut dengan spill kit. Kita selalu menyediakan biological spill kit. Di situ ada serbetnya, pokoknya ada juga Cloroxnya atau bleach nanti digunakan, ada juga tisunya dan sebagainya. Dan ini juga perlu dilatih menggunakan spill kit. Strategi untuk keadaan emergency atau darurat, banjir, gempa, mati listrik, itu semua harus diberikan pelatihan dan kita memiliki sistem yang jelas. Kalau gempa, kemana semua personel akan berkumpul, gitu ya. Jadi itu perlu diinformasikan. Apalagi kalau kebakaran, kita tiap tahun mengadakan itu drill atau pelatihan pemadam kebakaran. Kemudian pengiriman spesimen yang berbahaya ini juga perlu dilatih. Ada protokolnya khusus, pedomannya untuk mengirim. Nah misalnya di era SARS ini kan mungkin ada laboratorium yang penasaran ya, apakah di lingkungan ada varian yang baru dan sebagainya. Ada kalanya ingin mengirimkan spesimennya ke laboratorium yang fasilitasnya lebih lengkap. Misalnya seperti di lembaga Eijkman kita bisa melakukan sequencing. Nah, untuk bagaimana pengirimannya itu juga harus memerlukan ini, memperhatikan protokol-protokol termasuk prosedurnya yang baik. Intinya ada 3 lapis dari wadahnya ini. Jadi ada tempat spesimen, nanti ada wadahnya lagi, dan ini di cover dengan absorban ya. Kalau terjadi kebocoran, ini sudah diserap. Dan semua materi ini tahan banting. Dan banting dalam artian kalau jatuh itu tidak rusak. Saya pernah di training ini, saya banting ini, bahan ini dari plastik yang sangat kokoh, itu tidak pecah. Seandainya gelas sudah berhamburan. Kita diwajibkan sekarang untuk juga mengembangkan program biosecurity kalau kita menangani patogen-patogen yang berbahaya. Jadi program biosecurity ini meliputi identifikasi agen yang ditangani, penilaian risiko biosecurity ya di sini ya, analisis etika, analisis ilmiah, rencana penelitian, pembagian tanggung jawab, mirip dengan program biosafety. Hanya tujuannya melindungi agen dari penyalahgunaan
penyalahgunaan yang secara sengaja. Pelatihan, dan ini mengukur tingkat resiko biosecurity itu tidak mudah. Jadi seberapa kemungkinannya akan disalahgunakan. Tapi ya kita perlu sadar bahwa ini memang diwajibkannya. Komponennya ada security fisik, jadi lingkungan kita bekerja hendaknya aksesnya terbatas, hanya orang-orang yang tertentu yang bisa masuk. Security personal, nah orang yang ajak bekerja itu harus kita percaya bahwa memang dia tidak akan berbuat yang aneh-aneh. Pengendalian akuntabilitas materi, jadi apa-apa yang kita tangani memang terrekor, tercatat dengan baik dan di mana ditempatkan, sehingga tidak ada yang hilang. Nanti apalagi sampel pasien, nanti pas pasiennya menanyakan hasilnya, loh mana sampelnya, itu kita harus benar-benar teliti. Security transfer artinya kita memastikan kalau mengirim patogen itu sampai ke tempat tujuan, dan di tempat tujuan juga akan ditangani dengan baik. Security informasi, nah yang kita ajak bekerja itu benar-benar harus kita percaya bahwa tidak akan membocorkan informasi-informasi yang konfidensial dari laboratorium. Manajemen pengelolaan dari semua komponen ini. Ada beberapa tantangan dalam penerapan biosecurity. Kita harus memastikan bahwa penerapannya itu tidak mengganggu riset. Memastikan materi, spesimen, informasi dapat digunakan bersama dalam kemajuan riset. Mencegah adanya hambatan terhadap kegiatan riset sehari-hari. Menyediakan akses untuk kegiatan riset dan mematuhi standar institusi dan standar nasional. Dari segi biosecurity, jadi patogen yang kita tangani itu digolongkan menjadi 3. Yang sangat berbahaya itu golongan A seperti Ebola, kemudian ada golongan B yang sedang, ada golongan C. Golongan C ini dianggap bisa berbahaya seandainya direkayasa, seperti virus Nipah. Nipah ini sudah nyampe di Malaysia ya, Bangladesh, India. Di binatang sudah ada di Indonesia, tapi kalau di manusia saya belum tahu informasinya. Kemudian ini sekedar informasi saja bahwa teknologi yang dikembangkan untuk penanganan patogen-patogen yang berbahaya itu bersifat seperti pisau bermata dua ya, bisa digunakan untuk tujuan baik dan bisa juga potensi untuk disalahgunakan. Sehingga kapasitas dan agen biologi termasuk informasi, materi, peralatan atau teknologi yang digunakan untuk tujuan baik tidak main dapat digunakan untuk tujuan yang berbahaya. Itu yang sering disebut dengan dual use research. Itu juga perlu disadari dan diinformasikan kepada personel-personel yang bekerja. Jadi ini slide yang terakhir sebagai kesimpulan bahwa penyakit infeksi yang baru timbul seperti SARS, flu burung itu memang merupakan ancaman serius ya terhadap kesehatan masyarakat, bahwa bahkan terhadap kesehatan masyarakat dunia juga. Untuk itu, untuk kemandirian dalam penanganan dari agen-agen emerging ini, kita perlu mengembangkan kapasitas laboratorium dan juga perlu menerapkan kaidah-kaidah biosafety dan biosecurity. Selain itu juga perlu ada upaya peningkatan kesadaran akan potensi ancaman biologi global biothreat. Ya seperti SARS ini kan sangat global, tadinya muncul di suatu lokasi yang kecil, sekarang hampir semua negara itu mengalaminya ya. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi itu yang materi yang bisa saya sampaikan. Nah, dengan itu terima kasih. Jadi kalau ada
yang perlu didiskusikan, pertanyaan-pertanyaan saya persilakan. Ya, terima kasih Prof atas materinya. Wah, ini udah banyak Prof. Kira-kira ada beberapa pertanyaan di room chat Prof. Jadi yang pertama ini dari Ibu Unai dari Balai Tanah Bumbu Dok, dari Kalimantan Prof. Jadi Ibu Yuniarti ini bertanya, apabila kita ingin membuat gedung lab terpadu yang menggabungkan beberapa pemeriksaan dengan tingkat risiko yang berbeda-beda, apakah ada pedoman penentuan denah ruangan pemeriksaan mana yang diletakkan di depan, belakang, lantai bawah ataupun lantai atas Prof? Atau perlu dilakukan penyekatan atau lebih baik dipisah gedung saja ya Prof? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi itu ada petunjuk-petunjuk ya untuk membangun fasilitas baru, tapi tentu disesuaikan dengan kesediaan lokasinya. Seperti saya tadi informasikan di awal, untuk di lembaga Eijkman itu sangat sulit karena ruangannya terbatas, gedungnya tua, dan juga gedungnya tidak bisa diubah karena sudah merupakan budaya. Kalau kita membangun baru, itu akan lebih leluasa. Itu juga makanya beberapa bulan terakhir ini ada wacana untuk memindahkan lembaga Eijkman dari Jalan Diponegoro ke Serpong. Ke Serpong sana ada areal yang luas. Itu rencana Kemenristek. Tapi Kemenristeknya ini ditutup, jadi saya kurang tahu ini lanjutannya. Jadi kalau kita membangun baru ya sebaiknya itu kalau bisa gedungnya tersendiri itu akan lebih bagus lagi. Kalaupun tidak bisa, misalnya itu sebaiknya di lokasi yang paling terisolir. Jadi paling kecil kemungkinan akan perlunya ada lalu lalang orang-orang yang tidak perlu melewati fasilitas kita. Selain juga ada aspek konfidensial ya yang perlu kita jaga. Jadi memang ada itunya, aturan-aturannya itu, dan nanti bagusnya itu mengundang ahlinya. Kalau seperti orang seperti saya, ini ibaratnya dilatih sebagai user, bukan dilatih sebagai pengembang fasilitas biosafety. Jadi ada engineer khusus yang memang profesinya dilatih untuk pengembangan fasilitas biosafety. Ya. Itu jawaban saya. Ya, terima kasih Prof. Barangkali menjawab atau masih ada yang ingin? Iya, ini ada satu pertanyaan lagi Prof dari beliau, bahwa apakah boleh di-share Prof pedoman pengelolaan limbah padat atau cair menggunakan autoklaf sebelum dikirimkan ke insinerator rumah sakit atau dikelola pihak ketiga? Apakah ada Prof? SOP-nya? Iya. Itu kalau iya betul. Itu pedomannya ada di manual yang standar, itu ada di manual yang tadi yang saya sebutkan, manual WHO, BMBL, dan itu bisa diakses secara gratis, di download. Kalau nanti perlu SOP yang langsung kita terapkan, karena itu masing-masing laboratorium kan harus menyesuaikan SOP-nya dengan fasilitas yang tersedia. Itu juga bisa. Jadi selain di internet juga banyak itu SOP-nya. Jadi pada prinsipnya dipastikan bahwa ada ruang khusus untuk menyimpan limbah-limbah yang sudah di autoklaf, artinya sudah aman, tapi masih menunggu jemputan dari insinerator. Dia harus ada ruang khusus, dan ruang itu tidak banyak dikunjungi oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Nah, sebelum itu kita pastikan bahwa semua limbah yang kita hasilkan itu ditangani secara seksama dalam wadah yang khusus. Misalnya kalau limbah-limbah benda tajam seperti pecahan gelas, jarum suntik, itu wadahnya khusus yang tahan tusuk, dan jangan diisi sampai penuh. Begitu juga untuk limbah-limbah yang lain, sehingga kita tidak perlu mengocok-ngocok untuk memaksimalkan isinya.
begitu kocok-kocok itu, kalau limbah biasa kan sering kita kocok, bahkan kita turun ke bawah, itu berpotensi menimbulkan kontaminasi. Jadi kalau untuk dalam pekerjaan dengan patogen, itu kira-kira kalau sudah 2/3 terisi, itu ya sudah mulai ikat dengan rapi, nanti masuk ke autoclave. Kalau di BSL 3 itu pasti ada autoclave-nya. Kalau di BSL 2 harus ada akses ke autoclave yang dekat, walaupun tidak di ruang BSL 2 itu sendiri. Ya. Pastikan ada autoclave, minimal di lembaga penelitian itu ada dan dekat dengan fasilitas BSL 2 yang kita bangun. Jangan sampai nanti mengantarkan limbah ke autoclave terus melewati kafe, perpustakaan, itu tidak bagus. Jadi begitu ya, dirancang itu posisi-posisinya. Nah, biasanya konsultan-konsultan yang memang tiap hari menangani pembangunan fasilitas biosafety itu akan meninjau dan akan memberikan anjuran-anjuran. Ini sebaiknya begini, ini sebaiknya begini. Tergantung juga nanti penelitian yang akan kita lakukan. Kalau di lembaga Eijkman, penelitiannya itu sudah dipastikan hanya menangani mikroba. Nah, kalau di lembaga veteriner itu mungkin juga menangani hewan. Hewannya juga harus dipastikan apakah tikus yang kecil, kelinci, masih nanti akan menangani kuda juga yang bisa ini loncat-loncat dan sebagainya, itu risikonya tinggi. Apalagi kalau menangani monyet. Ini pengalaman juga cerita dari senior kita di PB. Monyet kalau pertama disuntik, itu mereka ya biasa-biasa saja karena tidak tahu akan disuntik. Tapi minggu depannya begitu akan disuntik lagi, monyet ini kan cerdas. Kita saja jarum suntiknya direbut, lalu kitanya yang disuntik. Jadi begitu. Jadi animal biosafety itu lebih rumit lagi, belum lagi limbahnya, kotorannya, bagaimana menangani sarangnya, sarang tidurnya gitu ya. Kalau kita di lembaga Eijkman cukup sederhana karena mikroba itu cukup leluasa, kita bisa mengontrol. Kalau dibandingkan rekan-rekan yang harus bekerja di animal biosafety facility. Begitu kurang lebih informasinya. Ya, Prof, terima kasih. Bagaimana Ibu Unai dari Tanah Bumbu? Sudah cukupkah informasinya? Sudah cukup, Mbak. Nanti dicari pedomannya, SOP-nya di WHO ya, Prof ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ini Prof dari Batu Raja nih, dari Bu Ade, Prof. Jadi Bu Ade bertanya, apakah metode yang efektif untuk dekontaminasi, desinfeksi, dan sterilisasi limbah biohazard yang dilakukan oleh Lembaga Biologi Molekuler Eijkman pakai apa, Dok? Pakai apa, Prof ya? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih. Jadi ada kurang lebih 3 tahapan penting ya. Pertama ya cleaning, pembersihan. Jadi untuk menurunkan jumlah kemungkinan potensi adanya patogen itu biasanya kita usap-usap. Tapi kalau sudah yakin itu, kita untuk disinfeksi ya tergantung, bisa menggunakan etanol yang umum. Yang kedua ada namanya hipoklorit, bleach. Kalau bleach itu yang masih itu harus dipersiapkan setiap kali kita mulai kerja. Itu konsentrasi larutan stoknya itu kurang lebih 10% hipoklorit. Yang kita gunakan itu 1%, jadi diencerkan dulu 10 kali. Itu kita semprot-semprotkan dengan spray, lalu kita usap-usap. Nah, ada bagian-bagian tertentu dari peralatan itu yang sebaiknya dihindari menggunakan bleach, karena bleach itu berpotensi menimbulkan korosi. Nah, untuk peralatan-peralatan itu sebaiknya dengan etanol saja. Jadi untuk disinfeksi kita menggunakan hipoklorit dan juga menggunakan etanol 70% yang biasa kita gunakan di laboratorium.
ya. Nah setelah itu limbah-limbah itu diotoklaf. Otoklaf dipastikan dia berfungsi dengan baik dan divalidasi, artinya materi-materi yang sudah diotoklaf benar-benar spora maupun bakterinya itu semua sudah mati, bisa dicek. Untuk dekontaminasi ruangan itu kalau di BSL 3 itu menggunakan gas. Jadi ada yang berupa gas dekontaminasinya, ada yang berupa cairan, ada juga yang berupa sinar kan. Kalau yang gas itu dulu kita gunakan gas formaldehida. Semprotkan, tentu pekerjaan itu dihentikan dulu. Kapan kita melakukan dekontaminasi ruangan? Misalnya kalau kita akan berganti agent, ya sekarang menggunakan atau kita meneliti flu burung, lalu akan berganti ke SARS. Jadi supaya bersih total, jadi ruangan itu dekontaminasi, khususnya yang biasa kita jadi dekontaminasi. Itu kita bisa menggunakan pertama pilihannya formaldehida. Ada pilihan lain yaitu dioksin klorid. Ada pilihan yang ketiga yang umum digunakan itu H2O2, hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida. Ya. Tapi tidak semua personel itu biasanya cakap melakukan dekontaminasi ruangan BSL 3 yang besar itu. Sekarang kita sendiri itu outsourcing, jadi mengundang tenaga yang memang tiap hari memang rutin melakukan dekontaminasi BSL 3 di beberapa fasilitas di Indonesia. Jadi kebetulan di Jakarta ada. Tapi kalau dilatih ya mestinya bisa, karena prinsipnya sederhana saja. Jadi ada alatnya, alat semprotnya, dan alat semprotnya juga itu diperbaharui tiap saat. Mungkin juga yang lama masih berfungsi. Tapi ya itulah di perdagangan kadang-kadang begitu ya. Dibuat yang baru supaya kita kalau mau memiliki kita beli yang baru. Jadi kita tidak pernah membeli, jadi kita undang saja mereka untuk dekontaminasi. Begitu Bu, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih pertanyaan. Iya, terima kasih Prof. Bagaimana Ibu Ade? Sudah cukupkah jawaban dari Prof-nya? Ya cukup Mbak, terima kasih Prof. Iya. Ya, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi Prof. Ini dari Rina. Ibu Rina ini dari Bali Bangkes Donggala Prof, dari Sulawesi. Jadi mohon izin Prof untuk... Oh iya, saya pernah ke Donggala. Wah, Profnya belum ke Batu Raja ya. Nanti mainlah Prof ke Batu Raja mengunjungi kita di sini di Sumatera. Ini seandainya tidak COVID kan, saya ingin sekali ke Batu Raja ya. Silakan. Iya. Jadi begini Prof, kata beliau, untuk pelatihan khusus penggunaan respiratory protection maupun spill kit dan lain-lain, kami bisa mengajukan kemana ya Prof? Selama ini kalau mengikuti pelatihan biosafety dan biosecurity hanya yang umum-umum saja. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Pastikan juga akan menggunakan respirator itu ya. Jadi kalau tidak akan menggunakan respirator itu ya, ini pelatihannya ya kurang berguna juga. Di Ekman itu bisa melakukan ini pelatihan-pelatihan seperti itu. Ya, kita sering juga mengundang pelatih dari lembaga yang sudah kompeten karena kita punya kerjasama dengan CDC. Kadang-kadang mereka juga mendatangkan pelatih-pelatih, dan gantung juga respirator yang digunakan. Jadi respirator juga sama dengan alat-alat yang lain. Tipe yang lama yang masih bagus sekali di kita itu sudah tidak diproduksi lagi. Jadi kita juga baru membeli tipe yang lebih baru. Itu ada pelatihannya. Tentunya kalau respiratornya berbeda, nanti protokol penggunaannya juga berbeda. Jadi nanti bisa kalau memang ada pelatihan di lembaga Ekman, nanti juga bisa kita informasikan. Hanya saja pelatihannya biasanya terbatas karena jumlah partisipannya itu biasanya tidak lebih dari 20 intensif.
Hanya sayangnya sekarang ini tidak bisa kita melayani pelatihan karena baik personel yang tiap hari bekerja di lab maupun fasilitasnya itu sangat occupied, masih sangat padat sekali ininya tugasnya. Jadi begitu ya Bu. Mungkin juga di lembaga yang lain yang memiliki BSL 3 mungkin juga bisa pelatihan, tapi saya kurang tahu. Hanya saja kalau perlu informasi tentang pelatihan biosafety itu bisa juga Ibu menghubungi ABI. ABI itu adalah organisasi Asosiasi Biorisiko Indonesia. Kebetulan juga kepalanya itu dari Litbangkes, Badan Litbangkes, teman saya Ibu Preti. Nah, beliau jadi sesama di Litbangkes pasti ada komunikasi kan. Jadi ABI sering juga melakukan seminar-seminar, termasuk juga pelatihan, bahkan sampai ke kampus-kampus, termasuk juga ke IPB. Saya juga dosen IPB, tapi kalau untuk pelatihan itu biasanya mengundang dari ABI. Karena pelatih itu harus juga mendapatkan TOP, jadi latihan untuk menjadi pelatih. Saya belum dilatih untuk menjadi pelatih sebetulnya. Yang untuk respirator ya sederhana itu, saya sudah dilatih, sudah punya sertifikat. Tapi untuk melatih itu resminya mestinya ada sertifikat sebagai pelatihnya. Begitu jawaban saya. Oke, Prof, bagaimana Ibu Rina dari Donggala? Apakah masih ada pertanyaan lainnya, Ibu? Terima kasih Prof, sudah jelas. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke, terima kasih juga. Apakah masih ada pertanyaan lainnya, Bapak Ibu? Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa raise hand, silakan langsung dibuka videonya. Silakan Bapak Ibu, mumpung ada Prof-nya ini, kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Sudah tidak ada lagi ya Prof sepertinya ya. Jadi mungkin sudah lebih mengerti semua. Mungkin juga teman-teman baik Bapak Ibu dari Satker Litbangkes Prof. Ini dari Aceh sampai ke Papua, tapi ada beberapa yang mungkin kurang bisa hadir pada saat ini. Jadi terima kasih, tadi ada teman-teman yang saya lihat sudah ada dari Salatiga, kemudian dari Tawangmangu, dari Kalimantan, dari Pangandaran hingga Sulawesi. Demikian mungkin kalau kita bisa ambil kesimpulan dari pertemuan kita bersama Prof. Made hari ini, mungkin ini merupakan merefresh dan kita juga mendapatkan ilmu-ilmu baru mengenai bagaimana prinsip dan aplikasi biosafety laboratorium ya Prof ya, terutama mungkin di Eijkman yang sudah sampai BSL 3. Jadi mungkinnya bisa memberikan informasi dan bisa nantinya kami akan mengembangkan lebih lagi untuk laboratorium di Satker Litbangkes di seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan sekalian, dan kemudian terima kasih yang sangat ya Prof buat Prof Dr. Insinyur Imade Artika, Master of Applied Science ya Prof ya, untuk ilmunya pada hari ini kepada kami semua di sini. Kemudian semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa masih membantu mungkin melalui kegiatan-kegiatan kita di laboratorium, sehingga mungkin kasus-kasus semakin minim dan akhirnya nanti bisa terpecahkan ya. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian mungkin di sini saya sekaligus untuk menutup kegiatan dikarenakan Bapak Febrianto selaku pembawa acara masih ada kegiatan Prof, masih ada kegiatan pengambilan darah ya Prof ya. Pengambilan darah yang tadi yang dibilang oleh Bapak tentang medical check up. Jadi demikian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya mungkin Prof nanti kita bisa berfoto bersama dulu ya Prof ya. Silakan kepada silakan.